Halo anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Jumpa lagi bersama Ibu untuk bersama-sama kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 2. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama dengan tema keluargaku. Nah, anak-anak yang terkasih, apakah sudah siap semua untuk belajar bersama pada hari ini? Mari kita bersama-sama dengan penuh semangat kita akan memulai pelajaran hari ini. Mari sebelum kita melanjutkan untuk pelajaran kita hari ini, kita lakukan bersama doa pembuka sebelum memulai pembelajaran. Mari kita siapkan hati kita, silahkan siapkan sikap yang baik untuk berdoa, kita akan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mari kita doakan bersama. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Hari ini kami akan belajar tentang keluarga. Semoga Engkau selalu menyertai kami dalam belajar, agar dapat belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Berkatilah kami agar dapat berbuat baik kepada orang tua dan anggota keluarga di rumah, seperti yang Engkau kehendaki. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita selesai berdoa bersama, kita akan mulai pelan-pelan masuk ke dalam tema pelajaran kita hari ini. Tadi di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa tema kita adalah keluargaku. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, siapakah yang termasuk anggota keluarga? Sayangkah ayah dan ibumu kepada anak-anaknya di rumah? Apa tandanya? Berikutnya, sayangkah saudara-saudaramu dan orang tuamu kepada dirimu? Apa tandanya bahwa mereka menyayangi kamu? Jika orang tua dan saudara-saudaramu menyayangimu, apakah kamu juga menyayangi mereka? Apa tandanya bahwa kamu menyayangi orang tua dan saudara-saudaramu? Nah, setelah kalian menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan ini, kita bersama-sama akan masuk dalam materi untuk semakin mengenal tentang keluarga yang kalian miliki. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal diri dan lingkungan keluarga. Lalu tujuan yang kedua, memahami bahwa Tuhan menganugerahkan anggota keluarga sebagai penolong dan membantu untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Jadi, dalam pelajaran ini kalian akan semakin mengenal diri kalian dan juga keluarga kalian. Lalu, memahami bahwa keluarga itu menjadi penolong untuk bertumbuh dan berkembang, supaya kalian menjadi pribadi yang baik. Ini adalah tujuan pembelajaran yang hendaknya kita capai dalam pelajaran hari ini. Selanjutnya, sebelum lebih lanjut masuk, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah keluarga kasih Yesus. Kita akan bersama-sama mengamati, kemudian menyimak kisah keluarga kasih Yesus yang menggambarkan tentang keluarga atau persaudaraan dalam keluarga. Itu harus seperti apa sih? Mari kita bersama-sama menyimak kisah tersebut.
Tulus senang sekali hari ini ia baru saja pulang dari sekolah minggu. Di sana Ibu Rahmat bercerita tentang Yesus dan keluarganya. Tulus tahu Ibu Sari dan ayah adalah keluarga yang paling menyayanginya. Bu, apakah Yesus juga punya keluarga seperti kita? Tanya Tulus saat mereka duduk bersama di sofa. Tentu sayang, Yesus punya ibu, Maria, dan saudara-saudara yang menyayanginya. Jawab Ibu Sari sambil tersenyum. Lalu Tulus teringat sesuatu. Tadi Ibu Rahmat bilang, siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku. Itu artinya apa, Bu? Tanya Tulus dengan wajah bingung. Ibu Sari merangkul Tulus. Kehendak Bapa di surga itu sederhana, Nak. Itu artinya kita melakukan semua perintahnya. Misalnya kita saling menolong, peduli saat ada yang susah, dan berbagi apa yang kita punya. Seperti saat kamu berbagi bekal dengan temanmu yang lupa membawa bekal, itu namanya melakukan kehendak Bapa. Atau saat kamu mengampuni teman yang tidak sengaja menjatuhkan pensilmu. Lanjut Ibu Sari. Sore itu di taman dekat rumah, Tulus melihat Bima, anak laki-laki dari tetangga sebelah, sedang kesulitan mendorong sepedanya yang rantainya lepas. Bima terlihat hampir menangis. Tulus teringat kata-kata Ibu Sari, saling menolong. Tulus segera mendekat dan bertanya, Bima, mau ku bantu? Tulus membantu memegang sepeda itu agar Bima bisa fokus memasang rantainya. Setelah rantai terpasang, Bima tersenyum lega. Terima kasih Tulus, kamu baik sekali, kata Bima. Hati Tulus juga ikut senang karena ia sudah melakukan perbuatan baik. Malam harinya, Tulus bercerita kepada Ibu Sari, ibunya. Bu, aku sudah membantu Bima. Apakah itu artinya aku sudah melakukan kehendak Bapa? Apakah sekarang aku saudara Yesus? Tanyanya penuh harap. Ibu Sari mengangguk dan memeluknya. Ya sayang, setiap kali kamu melakukan perbuatan kasih, menolong, berbagi, mengampuni, kamu sedang melakukan kehendak Bapa. Kamu dan keluarga kita, bahkan Bima, kalian semua adalah keluarga besar Yesus. Yesus menerima kita semua menjadi saudaranya karena kasih. Demikian anak-anak kisah tentang seorang anak yang bernama Tulus yang belajar dan memahami tentang tindakan kasih sebagai keluarga. Tindakan kasih seperti Yesus yang mengatakan bagaimana kita seharusnya menjadi sebuah keluarga. Kalian bisa membaca kembali kisahnya yang berjudul Rumah Penuh Kasih Anugerah Terindah ini dari link yang sudah tersedia. Juga kalian bisa membaca melalui scan barcode yang tersedia. Menggunakan HP kalian silakan di-scan untuk kembali membaca. Nah, dari pembelajaran tadi tentang kisah Tulus tadi, kita itu bisa belajar bahwa keluarga adalah anugerah dari Tuhan. Dalam keluarga kita saling menyayangi, peduli dan penuh kasih satu sama lain. Tanda yang menunjukkan bahwa keluarga saling menyayangi adalah ketika saling menolong, peduli, menunjukkan cinta kasih satu sama lain. Keluarga sebagai tempat untuk bertumbuh dan berkembang. Keluarga juga sebagai tempat pertama kali anak-anak belajar mengenal Tuhan dan melakukan cinta kasih. Sama seperti yang dilakukan oleh Tulus, dia
belajar bersama ibunya, Ibu Sari, untuk bagaimana dia mengenal Tuhan, ajaran Tuhan, dan melakukan cinta kasih. Bagaimana dia membangun persaudaraan bersama dengan orang lain dengan semangat kasih seperti yang sudah Tuhan ajarkan. Ini adalah fungsi dari keluarga yang kita miliki. Keluarga bukan hanya sekedar kumpulan orang-orang yang bersama dalam satu rumah, tetapi keluarga adalah orang-orang yang saling mencintai, peduli, dan penuh kasih satu sama lain. Mereka saling menolong dan menunjukkan cinta kasih satu sama lain. Itu adalah ciri-ciri sebagai keluarga. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama semakin dikuatkan dengan kisah dari kitab suci. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang siapa yang menjadi saudara-saudara Yesus. Dari Injil Markus 3 ayat 33 sampai 35. Kita bersama-sama akan belajar mengenal bagaimana Yesus menyebut kita sebagai saudara. Apa syarat kita menjadi saudara-saudara bagi Yesus? Mari bersama-sama kita simak kisahnya. Di sebuah lapangan yang ramai, Yesus sedang berbicara tentang kasih Allah. Banyak orang mendengarnya, termasuk seorang anak perempuan bernama Clara. Ia duduk di rumput, matanya lebar, menyerap setiap kata. Tiba-tiba seorang murid bernama Andreas bergegas datang dari pinggir kerumunan. Wajahnya terlihat penting. Ia berbisik kepada Yesus, "Tuhan, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka ingin bertemu denganmu." Yesus menoleh dan melihat sekeliling. Dari Andreas ke wajah-wajah yang mendengarkan. Clara yang mendengar bisikan itu ikut menoleh ke belakang, penasaran ingin melihat ibu Yesus yang sedang menunggu. Yesus kemudian berkata, suaranya terdengar lembut tetapi jelas, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Clara berpikir, tentu saja mereka yang menunggu di luar. Yesus melihat ke arah Clara dan kemudian ke murid-muridnya. "Lihatlah," katanya sambil menunjuk mereka semua. "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Clara kembali bingung. Melakukan kehendak Bapa di surga? Apa itu? Ia membayangkan Bapa di surga memberikan daftar tugas harian yang panjang sekali. Tiba-tiba Clara tersenyum. Ia ingat apa yang Yesus ajarkan. Kehendak Bapa adalah mengasihi, menolong sesama, dan memaafkan. Kehendak Bapa itu sederhana, melakukan kebaikan dengan hati yang tulus. Clara memandang Yesus lagi. Ia merasa hangat dan dekat. Ia tahu dengan membantu teman yang sedih atau dengan berdoa sebelum tidur, ia sedang melakukan kehendak Bapa. Ia sudah menjadi bagian dari keluarga Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, pesan moral dari kisah tadi adalah bahwa keluarga Yesus lebih besar dari yang kita kira. Ia memanggil kita semua saudara-saudaranya, asalkan kita mau mendengarkan dan melakukan kehendak Allah. Mari kita lakukan kebaikan hari ini agar kita selalu menjadi bagian dari keluarga hati Yesus. Demikian kisah dari keluarga hati Yesus yang menggambarkan
bagaimana Yesus menyebut saudara-saudaranya, siapa yang dimaksud saudara-saudaranya, siapa yang dimaksud dengan ibunya. Nah, dari kitab ini kita belajar bersama-sama bahwa satu, Yesus mau menerima setiap orang menjadi saudaranya. Yang kedua, ayah, ibu, dan saudara-saudara kita dapat menjadi saudara Yesus. Syaratnya adalah kita percaya kepada Yesus dan taat melaksanakan ajarannya. Misalnya, menghormati orang tua, rukun dengan saudara, melakukan perbuatan kasih. Yang ketiga, maukah kalian menjadi saudara Yesus? Ajaklah semua anggota keluargamu untuk berbuat baik seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, kisah dari keluarga Yesus tadi bisa kalian baca kembali dari link yang tersedia atau kalian scan barcode berikut menggunakan HP kalian. Supaya nanti bisa kalian baca kembali dan kalian bisa semakin memahami apa pesan Yesus untuk menjadi saudaranya. Nah, anak-anak yang terkasih, dari pelajaran kita mulai dari kisah Tulus sampai dengan Yesus yang mengajarkan tentang siapa yang disebut saudaranya, siapa yang disebut ibunya, kita akan semakin memahami bahwa kita bisa menjadi saudara Yesus jika satu, melakukan kehendak Allah. Apa artinya melakukan kehendak Allah? Melakukan kehendak Allah berarti melakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, melakukan perbuatan cinta kasih. Cinta kasih merupakan hukum yang utama dan terutama. Apabila melakukan perbuatan cinta kasih, maka kita sudah melakukan kehendak Allah. Sebagai contoh, membantu teman yang kesusahan, berbagi, memaafkan, peduli, dan lain sebagainya. Dan perlu kita ingat bersama bahwa kita mengenal semua ini melalui keluarga kita. Ayah dan ibu kita mengajarkan kita tentang bagaimana melakukan cinta kasih itu. Ketika di rumah kita diajari untuk peduli terhadap saudara kita, untuk peduli terhadap kesulitan orang yang ada di sekitar kita. Ketika ibu butuh bantuan, kita dengan senang hati menolong. Ketika adik menangis, dengan senang hati kita menghiburnya. Atau ketika saudara mengalami kesulitan dalam belajar, kita dengan tulus dan senang hati membantu dalam belajarnya. Itu adalah bentuk cinta kita terhadap keluarga. Dan memang sudah seharusnya begitulah keluarga. Dan dalam keluarga itulah kita belajar untuk semakin bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik. Keluarga menjadi tempat yang pertama kita mengenal kebaikan dan mengenal Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, demikian untuk pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup bersama dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat dan kegembiraan untuk melakukan perintah-Mu. Berbuat baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, demikian anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semakin memahami bahwa keluarga kalian menjadi tempat untuk pertama kali belajar dan keluarga menjadi tempat kalian untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik.
Semangat dalam belajarnya selalu. Ibu menyediakan lembar kerja yang bisa kalian kerjakan untuk semakin memahami materi hari ini. Silahkan dikerjakan lembar kerja yang sudah disiapkan itu dengan penuh ketelitian dan kesungguhan. Semoga kalian senantiasa diberkati Tuhan. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.